Kemudian Pak, dari pihak penyidik Pak, setelah disampaikan soal kenapa cuma parsial 2 orang yang di BSP3 kan, respon penyidik gimana Pak? Ya, Ada pertimbangan lain? saya melihat ini barang baru semuanya belum membaca tuntas masalah RJ pasal 79 sampai 80, 81, 82, 83 itu ya. Itu belum dibaca semua. Jadi yang jelas yang di RJ-kan ini adalah peristiwa pidananya, dugaan pidananya. Iya. Bukan satu orang bisa di RJ, berarti ada berapa RJ nanti? Saya nggak tahu Damai Hari Lubis dan Pak Egy Sujana ini apakah dalam satu SP3 atau masing-masing dapat SP3. Nah, kalau masing-masing dapat SP3, ini saya nggak tahu nih, berarti model apa nih Pak? Jadi semua nanti satu-satu ya? KUHP tentang penyertaan nggak digunakan dalam penerapan pasal ini. Seperti contoh begini. Kasus penganiayaan. Oke. Penganiayaan itu diatur dalam pasal 351 sampai 358. Tapi ada penganiayaan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang, itu pasalnya 170. Berbeda lagi. Beda lagi yang dipakai ya. Gitu loh. Nah, apakah nanti pasal bisa diterapkan 351, 352, 353, 354? Kan nggak mungkin. Harus dicari pasal terberat. Nah, disinilah mungkin pasal-pasal yang saya katakan tadi dengan penyertaan tadi, ya kan? Kalau 351 tidak boleh penyertaan. Duel tanding 1 lawan 1 itu ada pasalnya juga. Itu tidak pakai pasal penyertaan karena 1 lawan 1. 1 lawan 1. Ya makanya saya katakan penegak hukum pidana itu memang memerlukan penyidik-penyidik handal dan smart. Makanya saya senang lihat sekarang banyak penyidik Polri yang sudah S1 hukum, S2, S3, ya semuanya udah kompeten, lebih baik daripada zaman saya sekarang lah itu. Harusnya lebih kompeten Pak ya. Pak, ini kenapa kita berangkat dari sini ya? Karena kemarin kan ramainya isu di publik bahwa pihak Roy Suryo akhirnya desperate gitu Pak. Tanda kutip gitu ya, udah terpojok akhirnya meminta SP3 kasus ini. Padahal dari point of view-nya Pak Ugro itu bukan soal itu Pak ya. Bukan soal itu Pak ya. Bukan, ya. Jadi memang prosedur hukum yang sebenarnya ada. Ya, saya mengoreksi penyidikannya. Ya, oke. Ya kan? Dan mengoreksi penasihat hukumnya. Jadi jangan berpikir analogi dalam suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Itu sudah diatur dalam pasal 1 dan ayat 1 dan ayat 2. Di KUHP yang baru sama, analogi nggak boleh. Jadi misalnya begini, kenapa di pasal kejahatan terhadap wanita? Ya, saya kasih contoh kemarin. Seseorang memperkosa seorang wanita dalam keadaan sadar, pasalnya berbeda dengan seseorang memperkosa seorang wanita dalam keadaan pingsan. Itu berbeda. Nah, sekarang pasal 310 dan 311 ada lebih dari satu terlapor nih. Dasarnya pasal mana? Saya cari ada 12 pasal ya. Dalam penghinaan itu nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Jadi ini memang ya menarik. Trial and error lah ya, dalam penegakan hukum pidana sekarang ini. Mungkin penerima laporan awal itu dapat tekanan dari penasihat hukum Pak Jokowi, masukkan pasal ini, masukkan pasal ini, masukkan pasal ini, seperti itu. Tapi Jadi kalau bikin LP itu, maaf Pak, saya potong. Bikin LP itu bisa masukin pasal dari pelapornya gitu atau memang dari kepolisian yang menerima laporan? Kalau penasihat hukumnya penasihat hukum mantan presiden ke-7, siapa yang berani? Artinya bisa dia masukin pasal sendiri. Oh iya, sama dengan orang mudik terus bawa barang semua dari Jakarta mau pulang mudik ke mana, ke Boyolali mana, semua barang dimasukin. Padahal di sana juga nanti nggak digunakan gitu. Nah, iya maksud saya penafsirannya kan bisa berbeda Pak dengan penerima laporan. Iya, nggak boleh karena di pasal sekarang 125 ayat 2. Kalau ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang ditangani pidana khususnya. Nggak bisa digabung nih. Nggak bisa digabung. 1, 310, 311 yuk kaitkan dengan undang-undang ITE, nggak bisa digabung. Kalau yang LP-nya Pak, tim pengacara Pak Jokowi memasukkan pasal 311 tadi berarti Pak ya? Iya, semuanya 310, 311 ya. Masukin. Dari yang lain ada 160 menghasut. Jadi kata-kata menghasut itu seolah hanya
mempengaruhi supaya orang memihak ke kiri atau ke kanan. Ya gimana kalau pengemudi mobil di jalan tol ambil kiri, ambil kanan, masa itu menghasut juga kan? Menghasut tidak seperti itu gitu loh. Ya, beda lagi. Jadi emang penafsiran juga Pak ya. Jadi Iya. jadi Pak Ugro mengevaluasi LP-nya itu Pak. Betul, Ya? dari LP sampai prosesnya. Jadi kalau dikatakan Pak Roy Suryo, Rismon sama Dr. Tifa minta di SP3 enggak, saya koreksi, harusnya kalau mau di RJ seluruh terlapor. Kalau mau di SP3 ya dalam satu peristiwa itu ya semuanya, jangan arisan satu diambil satu dulu, diambil dua, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau dari Mas Roy gitu dan Pak Rismon sama Bu Tifa tuh ada permintaan khusus untuk ini gimana caranya cari celah hukum agar ini di SP3 kan? Atau nggak ada. Jadi kalau bisa ya di sidangan. Tapi bagi saya apa yang dilakukan Mas Roy, Rismon sama Dr. Tifa ini dalam rangka kepentingan umum. Jadi di pasal 310 sendiri ayat 3 itu nggak bisa dipidana. pasal 310 itu nggak bisa. Ya, jadi dipaksakan pidana ya baca ayat 3-nya nggak bisa dipidana. Nah, kalau 311-nya ya dibuktikan dulu kalau perbuatan itu memang benar hasil penelitian ya tidak bisa dipidana juga seperti itu. Ini pertanyaan awam Pak Ugro. Misalnya ini prosesnya lanjut Pak. SP3 cuma sebagian, sisanya jalan. Terus berkas lengkap masuk pengadilan segala macam. Itu apa yang terjadi Pak? Ya kan dikoreksi jaksa dulu. Oke. Apakah jaksa sama dengan kepolisian? Ini di sidang dakwaan pertama berarti ya langsung. Iya, di proses pertama kali berkas tadi kan 6 orang yang maju di sana ya. 6 orang. Nah, apa jaksa bisa nerima? Nah, kalau nanti jaksa katanya bisa nerima, dikirim ke pengadilan. Oh, ini sudah ada penetapan RJ, apakah pengadilan mau nyidangkan juga? Oh, ini sebelum masuk pengadilan justru ya. Iya. Iya. Berarti kan ada administrasi penyidikan dalam criminal justice system. Sistem penegakan hukum kita. Kan ada equality before the law nih. Quality for Ya law. itu kan harus ditegakkan semua. Jangan sampai ada pilih-pilih lah. Pilih kasih ini kelompok 6 yang 3 tidak saya maafkan. Tapi yang lain bisa saya maafkan. Loh, pidana nggak bicara seperti itu. Ketika dicek jaksa ini kan ada 2 opsi Pak. Bisa Iya. jadi ya jaksa oke gitu. Atau lanjut. Ya, Bisa gimana Pak kalau masing-masing ini Pak? nggak bisa. Jaksa kan juga membaca hukum acara pidana. Oke caranya. Jaksa juga membaca KUHP. Apakah pengetahuan jaksa itu sama dengan pengetahuan polisi? Apalagi ada hukum acara pidana yang baru nanti penyidangannya kan? Nah ini yang jadi permasalahan nanti. Jadi bagi saya ya udah kalau memang ada sedikit kekeliruan ya kan atau kekilapan ya hakim aja bisa kilap. Jaksa mungkin bisa kilap lah. Penyidik apa nggak boleh kilap? Iya. Kan nggak dilarang kilap Nggak kan? dilarang. Nah mungkin kalau saran saya sebaiknya ya terbitkan SP3 untuk peristiwa laporan Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya itu aja. Secara keseluruhan ya. Iya, supaya jangan menyimpang dari hukum acara pidana dan KUHP yang ada. Ya. Ini sekarang kan prosesnya berarti masih berlangsung Pak ya? Pemeriksaan segala macam. Jadi dari terakhir pemeriksaan di sana ada gejala-gejala masih terus atau memang ada arah penyidik menerima masukan Pak Ugro nih? Ya. Karena pertimbangannya cukup ini juga Pak ya? Masuk akal juga Pak ya? Ya, jangan sampai seperti peristiwa jambret yang mati di Sleman kan? Oh iya. Ya, itu kan P21. P21. Sudah dilimpahkan jaksa. Kemudian dikasih tanda untuk GPS kalau pelapor karena tahanan rumah atau tahanan kota, ya kan? Tahanan kota. Nah, akhirnya ribut meledak sampai kemana-mana sampai Komisi 3. Dan akhirnya dihentikan penuntutannya SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan oleh jaksa. Nah, kalau seperti ini bagi saya jangan sampai terjadi kedua kali lagi lah. Ya kan? Apakah sesuai dengan hukum acara pidana yang lama kalau jaksa menghentikan penuntutan, penyidik Polri berani nggak pra-peradilan jaksa? Nah, itu diatur di KUHP. Nah kan konflik nanti antara dua lembaga negara yang besar ini kan sayang seperti itu. Ya makanya jaksa bisa mengoreksi berkas perkara nanti yang dari polisi tadi seperti itu. Masih bisa.